Selamat berjumpa kembali dalam channel YouTube Meniti Jalan Insan Muttaqin edisi yang ketiga. Pada edisi kali ini akan membahas tentang iman dan konsep keimanan yang diajarkan dalam dinul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atana bilwahidiyati bifadli rabbina. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi. Qad kuntu dollan wa mudillan sayyidi wa kullu syarrin wa fasadin min yadi. Dollat wa dollat hilati adrikni khuz biyadi ya sayyidi wa rabbini. Wal ahla wal aulada wal laz'amila bil wahidiyati bifadli zil ula. Ya sayyidi wal mustami'ina mustami'at. Ya sayyidi wal muslimin al muslimat. Ya rahmatan lil alamin wat tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya sayyidi ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binazrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramin, para saudaraku, dengan mengharap ridha Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam serta dengan selalu mengharap pancaran nazrah serta limpahan barokah dan karomah dari beliau Ghausu Hadza Zaman radhiyallahu an, kami sampaikan edisi yang ketiga ini. Para saudaraku sekalian, kita lanjutkan pembahasan. Masalah iman dan keimanan adalah masalah keyakinan yang tempatnya adalah di hati. Dan setiap orang yang mengaku bahwa dirinya beragama pasti memiliki keyakinan iman tersebut. Kenapa? Sebab keyakinan iman itu sendiri merupakan dasar atau pondasi utama dari berdirinya setiap agama tersebut. Maka begitu pula halnya untuk membangun dinul Islam di dalam hati kita. Maka yang pertama-tama harus ditanamkan adalah nilai-nilai keimanan itu sendiri. Dan ini sebagaimana tersebut di dalam satu kitab Aqaidul Iman yang mengatakan bahwa awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatun ilaihi bistiqanihi. Yang pertama-tama diwajibkan atas setiap manusia adalah bermakrifah kepada Tuhannya secara teguh. Para saudaraku sekalian, iman itu adalah ma'rifah. Lalu kenapa iman itu disebut ma'rifah? Sebab ma'rifah dalam pengertian yang umum maksudnya adalah mengenal. Sedangkan mengenal itu sendiri hanya dapat terjadi disebabkan oleh adanya pembenaran atau tasdik. Dan tasdik itu sendiri ada dua macamnya. Yang pertama adalah pembenaran atau tasdik oleh akal pikiran. Dan yang kedua adalah pembenaran atau tasdik oleh rasa yang sedang dirasakan itu sendiri. Dalam konsep kajian secara khususnya, maka setiap keyakinan yang bersandar pada tasdik akal pikiran atau pengenalan bermakrifah dengan akal pikiran, maka pengenalan seperti itulah yang kemudian sering disebut dengan istilah iman billah. Sedangkan keyakinan yang bersandar kepada pembenaran atau tasdik rasa dan perasaan yang sedang dialaminya itulah yang kemudian disebut dengan istilah ma'rifah billah. Para saudaraku sekalian, dengan demikian maka dapat disimpulkan
bahwasanya yang dimaksud iman atau iman billah itu adalah tidak lain, yaitu keyakinan hati yang bersandar kepada pembenaran atau tasdik akal pikiran terhadap 6 hal yang disebut rukun iman. Yang pertama adalah pembenaran akal pikiran terhadap adanya Allah. Kemudian yang kedua adalah pembenaran akal pikiran terhadap adanya malaikat-malaikatnya Allah. Kemudian yang ketiga adalah pembenaran akal pikiran terhadap kebenaran adanya kitab-kitab yang diturunkan dan datang dari sisi Allah. Dan yang keempat adalah pembenaran akal pikiran terhadap keberadaan dan kebenaran rasul-rasul atau utusan-utusan Allah. Dan yang kelima adalah pembenaran akal pikiran terhadap adanya hari kiamat yang pasti akan datang jika sudah tiba waktunya. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah pembenaran akal pikiran terhadap qada dan qadarnya Allah yang berlaku atas setiap makhluk ciptaannya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal iman?" Apa itu iman? Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Iman itu adalah engkau percaya terhadap adanya Allah, kemudian engkau percaya terhadap adanya malaikat-malaikat, kemudian engkau percaya terhadap keberadaan dan kebenaran kitab-kitab yang diturunkan Allah, kemudian engkau percaya terhadap keberadaan dan kebenaran rasul-rasul Allah, dan engkau percaya terhadap qada dan qadarnya Allah. Para saudaraku sekalian, ketika akal pikiran tersebut telah membenarkan keenam hal di atas, otomatis hati akan mengikutinya dalam bentuk meyakininya. Kenapa seperti itu? Sebab setengah daripada sifatnya hati itu sendiri adalah di mana hati itu selalu hanya mau meyakini apapun yang telah dibenarkan oleh akal pikiran di atas. Dan sebaliknya, apapun yang tidak dibenarkan oleh akal pikiran, maka secara otomatis hati pun tidak akan mau mempercayai atau tidak akan mau meyakininya. Sedangkan setengah daripada sifatnya akal pikiran itu sendiri adalah di mana akal pikiran itu tidak akan mau membenarkan sesuatu bila sesuatu itu bertentangan dengan sifat dasar dari hukum akal pikiran itu sendiri, yang hanya mau membenarkan sesuatu bila kepadanya telah diberikan bukti-bukti atau dalil yang tentunya dapat diterima atau dapat dibenarkan oleh akal pikiran itu sendiri. Dengan demikian, maka untuk menanamkan dan menumbuhkan keimanan di dalam hati tersebut, otomatis tidak ada cara lain kecuali dengan cara memberikan pengertian kepada akal pikiran itu sendiri. Tentunya dengan cara mengajukan berbagai macam bukti atau dalil yang dapat memaksa akal pikiran tersebut untuk menerima atau mau membenarkannya. Bukti atau dalil yang dimaksudkan di sini adalah berupa penjelasan-penjelasan yang sifatnya itu semakin menguatkan akan keberadaan dan kebenaran keenam hal di atas yang menjadi rukun daripada rukun-rukun iman itu sendiri. Para saudaraku sekalian, jika semua itu telah dipahami, maka sempurnakanlah semua rukun dari rukun-rukun iman tersebut di dalam hati, yaitu
dengan cara memastikan bahwasanya akal pikiran itu telah sungguh-sungguh menerima dan membenarkan bahwasanya Tuhan atau Allah itu sungguh-sungguh ada, sungguh-sungguh wujud, dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya juga sungguh-sungguh adanya. Dan jika sudah tiba saatnya nanti hari kiamat itu pasti akan terjadi, dan bahwasanya seluruh hidup dan kehidupan manusia atau makhluk pada umumnya semua itu telah ada kadar yang ditetapkan Tuhan. Para saudaraku sekalian, semua rukun dari rukun-rukun iman tersebut di atas semuanya harus disempurnakan di dalam hati dengan cara memastikan akal pikiran itu telah benar-benar menerimanya atau telah benar-benar membenarkannya. Kenapa? Sebab untuk menjadi orang yang beriman itu tidak cukup hanya dengan menyempurnakan satu pembenaran saja, seperti halnya hanya membenarkan keberadaan Tuhan semata. Sedangkan yang lainnya justru tidak dibenarkannya. Tetapi akal pikiran itu harus menerima dan membenarkan pembenaran-pembenaran semua rukun-rukun yang lainnya. Dan tentunya agar kita semua benar-benar termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan jangan sampai kita ini justru hanya menyangka bahwa kita adalah orang-orang yang beriman, padahal yang sesungguhnya adalah tidak lebih termasuk orang-orang yang hanya percaya kepada Allah semata. Maka renungkanlah para saudaraku sekalian. Kemudian bagaimana membuat akal pikiran tersebut menerima hingga membenarkan keenam rukun yang menjadi rukun-rukun iman tersebut di atas? Sesuai penjelasan, di mana hati itu hanya mau meyakini sesuatu bila sesuatu itu telah dibenarkan oleh akal pikiran. Maka untuk membuat akal pikiran tersebut dapat membenarkan dan atau dapat mempercayai adanya Allah, adanya malaikat, adanya kitab-kitab, adanya rasul-rasul Allah, adanya hari kiamat, serta berlakunya qada dan qadarnya Allah tersebut, maka mau tidak mau yang harus dilakukan adalah bagaimana memberikan bukti-bukti atau dalil yang mampu membuat akal pikiran tersebut dapat membenarkan akan keberadaan dan kebenaran semua yang menjadi target pembenaran akal pikiran di atas, yaitu kebenaran daripada rukun-rukun iman di atas tentunya. Bukti-bukti atau dalil yang dapat diberikan kepada akal pikiran itu sendiri adalah yang pertama, berupa pembuktian secara akliyah. Maksudnya bukti-bukti yang diajukan yang sifatnya itu sesuai dengan sifat dasar daripada akal pikiran itu sendiri. Yang kedua adalah pembuktian secara adiyah, yaitu pembuktian secara hukum sebab akibat. Dan yang ketiga adalah pembuktian secara nakliyah, yaitu pembuktian berdasarkan keterangan-keterangan firman-firman Allah itu sendiri. Dan akhirnya saya mohon maaf kepada para pembaca dan para pendengar sekalian atas segala khilaf dan kesalahan. Ambillah yang baiknya dan buanglah yang buruknya. Jangan langsung Anda terima semua yang saya sampaikan, tetapi cernaklah, bahkan bila perlu diskusikanlah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya, kemudian amalkanlah. Semoga Anda, kita semua benar-benar menjadi manusia-manusia yang bertakwa di sisinya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada edisi berikutnya tentang pembahasan yang lebih spesifik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
wa minar rasul wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaus wa min ghausi hadzal zaman radhiyallahu an-nazrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.